Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dan jangan lupa untuk berdoa. Hari ini kita akan lanjutkan materi tematik di tema 1, subtema 1 dalam muatan SBDP. Anda bisa lihat dalam pembelajaran kedua, 5, dan 6. Hari ini kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Masih ingatkah Anda tentang cerita Edo? Nah, di sini Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo pun juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, sekarang coba Ananda amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Gambar pertama, kita tahu Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian, di gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Di gambar cerita yang ketiga, terlihat Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, Ananda, seluruh gambar tadi adalah rangkaian gambar cerita. Jadi kita bisa memberikan sebuah cerita. Di dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Nah, sekarang apa sih gambar cerita itu? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar cerita berisi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama gambar berupa foto dan yang kedua gambar tangan. Nah, gambar-gambar ini disusun sehingga mengandung sebuah cerita. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks ya. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam. Cergam adalah cerita bergambar, yaitu rangkaian cerita bermakna berupa perpaduan gambar dan teks yang menjadi satu serta mengandung suatu cerita tertentu. Yang kedua, ada pamflet. Pamflet adalah media informasi yang berbentuk selebaran yang dicetak berisi informasi berupa teks atau gambar. Yang ketiga, komik. Komik ini adalah cerita bergambar yang sifatnya mudah untuk dicerna. Kemudian ada juga cover. Cover adalah sampul pada majalah atau buku. Kartun. Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa dan memiliki ciri khas tertentu. Dan yang terakhir ada karikatur. Nah, karikatur ini adalah penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan dan memiliki ciri khas biasanya pada objek tersebut. Nah, setelah kita mempelajari ragam gambar ilustrasi, sekarang kita akan belajar tentang corak gambar cerita atau ilustrasi. Karena dalam membuat sebuah gambar cerita, kita juga perlu memahami tentang corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, corak gambar yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua, corak gambar cerita atau ilustrasi karikatur.
Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Kemudian yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Dan yang terakhir, ada corak gambar dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Sekarang kita untuk latihan. Nah, tugas latihan hari ini, silakan Anda melihat di buku halaman 12. Kemudian, ceritakanlah gambar ilustrasi yang ada di halaman 12 tersebut sesuai dengan pemahaman Ananda. Silakan dibuat semenarik mungkin sesuai dengan cerita gambar yang Ananda lihat pada halaman 12. Ya, tidak perlu mencari kemana-mana, cukup dengan memikirkan dan merangkai cerita menurut pemahaman Ananda saja. Silakan dibuat semenarik mungkin ya. Tidak perlu melihat Google. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.